Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, Kismanto Yusuf. Terima kasih bagi kalian semua yang setia berkunjung di channel ini, belajar bersama dengan kami. Semoga video-video yang kami sajikan dapat memberikan pembelajaran bagi kalian, menambah ilmu dan menambah semangat belajar tentunya bagi kalian yang masih sekolah. Oke, tidak berlama-lama, sudah siap? Kita langsung ke materinya. Materi kali ini adalah solusi penyelesaian bersama linear satu variabel. Oke, ilustrasinya. Nah, ini kalau ada timbangan, misal ada pedagang nih. Timbangan kalau kayak gini sudah adil belum? Sudah pas belum? Belum ya. Nah, makanya harus pas. Gimana caranya? Nah, supaya imbang, ini kan berat ke kanan. Misalnya ini butir emas lah ya. Ini butiran emas. Supaya imbang, maka yang kiri harus ditambah sampai benar-benar sama. Maka dalam istilah matematika itu dikatakan persamaan. Ya harus imbang. Nah, kalau sudah dikasih, apa yang terjadi? Nah, dia pasti akan sama. Artinya persamaan. Nah, inilah ya. Jadi kalau misalnya sudah sama nih, kita pengen tahu isi yang ada di kantong itu berapa. Nah, sama caranya. Jadi yang kalau kita kiri kita kurangi, maka juga kanan juga harus dikurangi supaya imbang ya. Ya, kalau kiri kita kurangi, pasti ke kanan akan miring ke kanan kan? Nah, maka kanan juga harus kita kurangi supaya seimbang lagi ya. Nah, jadi kita bisa pastikan, kita bisa dapat yang di kantong itu berapa butir. Kalau sama berarti ada 6 butir. Oke ya, 6 butir kepingan emas. Oke, berikutnya kita lanjut. Jadi persamaan linear satu variabel itu apa sih? Nah, kalau kita tuliskan yang ini kan misal Y, nah, kita bisa tuliskan yang kantong itu kita misalkan Y, berarti Y tambah 5 butir itu sama dengan 11 butir yang ada di kanan. Nah, itu sama. Nah, tanda sama dengan itu namanya persamaan. Kita bahas satu persatu. Jadi persamaan itu berarti dilambangkan dengan sama dengan ya. Kemudian linear. Nah, perhatikan kemarin di variabel itu ada pangkat 1. Nah, kalau dia pangkat 1 itu namanya linear. Kalau pangkat 2 kuadrat ya. Nah, ingat kalau pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya nanti ada polinomial atau suku banyak ya. Kemudian satu variabel berarti variabelnya hanya ada satu, yaitu yang Y saja di situ ya. Kalau yang kanan misalnya, yang kanan di sini ada Y juga, ya tetap satu variabel kan masih sama-sama Y. Kecuali kalau di kanan atau di sebelah kiri ini ada variabel yang lain selain Y, misalnya X atau A dan seterusnya ya. Tapi kalau dia Y berapapun di sini rentetannya ada 10 Y-nya, nah, tetap satu variabel Y. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita tuliskan yang tadi, gimana cara menyelesaikannya? Persamaan linear satu variabel tujuannya adalah bagaimana mengetahui nilai dari variabel itu. Y-nya ini berapa? Nah, ini tujuannya ya. Tujuan belajar persamaan linear satu variabel itu adalah mengetahui nilai variabelnya. Y tambah 5 sama dengan 11. Berapa ditambah 5 supaya 11? Nah, kalau kita ilustrasikan dalam timbangan tadi, gimana caranya? Nah, kita ambil yang kiri 5, yang kanan juga harus diambil 5 supaya tetap sama ya. Nah, kita tuliskan berarti yang kiri diambil 5, maka yang kanan juga diambil 5 ya. Kemudian yang kiri berarti 5 dikurang 5 kan? 0 ya, jadi Y. Kemudian yang kanan 11 dikurang 5, jadi 6, berarti Y-nya 6. Nah, betul ya. Kalau kita masukkan ke persamaan awal, berapa nilai Y? Y-nya kan 6, berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Ini langkah pertama. Jadi kalau sebelah kiri dikurangi suatu bilangan, maka yang kanan juga dikurangi dengan bilangan yang sama. Ini contohnya, dikurangi dengan 5. Kenapa kok dikurangi 5? Karena konstanta, kemarin sudah belajar konstantanya 5 ya. Kalau di sini konstantanya 10, ya dikurangi 10, yang kanan juga dikurangi 10. Oke, mudah kan? Oke, lanjut. Nah, kalau begini gimana? Kantongnya ada 2, sama ini misalnya isinya ya. Nah, maka kalau isinya sama kita bisa misalkan Y juga ya. Yang ini Y, yang ini juga Y. Nah, yang kanan berapa isinya? Ada 6. Oke, gimana caranya?
Caranya dibagi dua ya, dipisahkan lah ya. Yang kantong ini ya. Berarti yang kantong satunya isinya 3, kantong satunya juga 3. Kita cari perhitungannya. Perhatikan nih dalam perhitungannya ya. Dalam perhitungannya kita tuliskan, berarti kan Y-nya ada 2 nih. Berarti kita tulis 2Y. 2 kali Y sama dengan 6. Tadi dibagi, dipisahkan 2. Berarti 2Y sama dengan 6 sama-sama dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya, karena ini Y-nya ada 2. Kalau Y-nya ada 3, ya dibagi 3. Kalau Y-nya ada 5, dibagi 5 ya. Sampai dengan nilai Y saja. Kalau ruas kiri dibagi dengan bilangan tertentu 2, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan 2 ya, bukan dengan 6-nya, tapi disamakan dengan yang kiri tadi. Berarti 2 dibagi 2 kan 1, berarti 1Y. Nah, 1Y nggak ditulis ya dalam aljabar ya. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi cara kedua atau cara berikutnya, jika ruas kiri dibagi dengan suatu bilangan, maka ruas kanan juga dibagi dengan bilangan yang sama. Ruas kiri dibagi 2 contohnya, maka ruas kanan juga dibagi 2. Mudah ya. Kalau ruas kiri dibagi 5 misalnya, karena ini 5Y, maka ruas kanan juga harus dibagi 5. Sederhana dan bisa dipahami ya. Berikutnya, kalau ada gabungan nih, yang sini ada 3 kantong Y ya. Kemudian yang kanan ada 6 ditambah Y. Nah, kalau kita tulis dalam persamaan, berarti yang kiri 3Y, yang kanan 6 tambah Y. Ya. Gimana caranya supaya tetap seimbang sehingga kita dapat nilai Y-nya? Jadi kita ambil dulu yang kanan nih Y-nya ya. Kalau dalam persamaan berarti 6Y dikurang Y yang kanan ya. Nah, apa yang terjadi kalau yang kanan dikurang Y? Kenapa kalau diambil tadi kantongnya? Karena usahakan yang kanan itu hanya konstanta saja, hanya seperti ini saja ya. Yang ada kantong, yang ada variabel itu taruhnya di ruas kiri. Nah, kalau yang satu kantong tadi kita ambil, berarti kan yang terjadi apa? Miring ke kiri kan, jadi beratnya kan? Iya. Nah, supaya tetap seimbang, gimana caranya? Nah, diambil juga satu ya. Nah, jadi tadi kan yang kanan diambil satu kantong, maka yang kiri juga diambil satu kantong. Karena isi kantongnya sama ya. Kita misalkan Y. Nah, langkah perhitungannya setelah yang kanan dikurang Y, yang kiri juga dikurang Y tadi ya, prinsipnya. Ingat, jangan sampai lupa. Nah, 3Y tadi 3 kantong dikurang 1 kantong berarti tinggal 2Y kan? Nah, Y dikurang Y ya habis. Yang kantong tadi diambil kan? Nah, berarti 2Y sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya gimana? Ya tadi dibagi ya, dipisahkan. Jadi 2Y dibagi dengan 2, 6 juga dibagi dengan 2. Jadi kelompokkan ya. Jadi satu kantong itu isinya ya Y-nya sama dengan 3. Jadi satu kantong atau Y-nya sama dengan nilai Y sama dengan 3. Ya, betul ya. Di satu kantong nilai Y-nya 3. Begitu cara menentukan atau menyelesaikan persamaan linear. Mudah ya, caranya sederhana. Jadi kesimpulannya, kalau ruas kiri dikurang dengan satu bilangan, maka ruas kanan juga dikurang dengan bilangan yang sama. Nah, sebaliknya ya, kalau ruas kiri ditambah dengan 2, maka yang kanan juga ditambah dengan 2. Nah, itu prinsipnya gitu ya, rumusnya begitu. Nah, yang kedua, kalau ruas kiri dibagi dengan suatu bilangan, maka ruas kanan juga dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kawannya bagi apa? Kali. Ya, kali juga begitu. Kalau ruas kiri dibagi dengan suatu bilangan dikali 2 misalnya, maka yang kanan juga dikali 2 supaya sama. Demikian paham? Video singkat ini mudah-mudahan dapat dipahami, dan jangan lupa kalian tetap belajar dengan serius, pahami, diulang-ulang kembali supaya lebih paham lagi. Demikian, terima kasih atas kunjungan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.